Nah, katanya pas masuk gitu, Om Manto merasa sudah mulai sejuk dan tiba-tiba pikiran Om Manto itu hilang seketika. Hai, selamat malam. Aku mau cerita lagi kepada kalian. Ini bisa dibilang kisah lanjutan setelah aku KKN di Desa Melati. Kemudian aku pulang ke kota, melakukan aktivitas seperti biasa, pergi ke kampus, pulang kos, dan berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Suatu hari ketika aku duduk di teras rumah, ada seorang lelaki yang sudah aku anggap seperti adikku sendiri, namanya Fadli. Dia anak dari orang tua angkat aku di tanah rantau. Tiba-tiba dari kejauhan aku lihat dia datang dan menuju ke arah aku. Kebetulan itu baru selesai lebaran, dia datang dan ya seperti biasa kita duduk cerita-cerita sambil saling maafkan lah. Gak lama kemudian dia bilang kalau Om Anto panggil aku ke rumahnya. Katanya beliau sakit. Om Anto ini pamannya Fadli. Beliau saudara sepupu dari ayahnya Fadli. Kebetulan waktu awal kuliah itu, sebelum aku ngekos, aku pernah tinggal di kontrakan yang berada tepat di samping rumahnya Om Anto. Jadi, aku dengan keluarganya Om Anto juga akrab, keluarganya Fadli juga akrab, dan orang-orang yang berada di lorong itu, tempat aku tinggal, mereka rata-rata satu keluarga. Dan aku termasuk beruntung karena berada di lingkungan yang benar-benar melindungi aku dan memperlakukan aku sudah seperti bagian dari keluarga mereka. Keluarga mereka tuh kalau ada yang lagi sakit, mereka tuh udah nggak pernah lagi tanya ke orang lain. Langsung mereka telepon, suruh aku datang ke rumah. Kadang mereka yang langsung datang sendiri ke kosan untuk minta obat. Memang aku yang udah ngasih tahu ke mereka kalau di kosan aku menyediakan beberapa obat seperti obat sakit kepala, obat diare, obat batuk, atau obat sakit perut. Ya namanya anak kosan ya, kita harus waspada dan harus berjaga-jaga. Apalagi kita sendiri kan di kosan, takutnya kalau ada apa-apa, ya nggak ada yang nolong, kita bisa nolongin diri kita sendiri gitu. Makanya ketika aku tahu Om Anto ngirim pesan ke Fadli bahwasanya aku disuruh datang silaturahmi ke rumah beliau dan kabarnya beliau sedang sakit, aku tahu maksud beliau apa. Jadi nggak lama ketika cerita-cerita dengan Fadli, ya aku udah bilang ke dia, Fadli kamu pulang duluan, nanti sebentar malam selepas maghrib aku pergi ke rumahnya Om Anto. Nah setelah itu Fadli pulang, malamnya setelah maghrib aku datang.
Pas sampai ke sana tuh, ya Allah, keadaan Om Anto ini sangat memprihatinkan sekali. Badan beliau itu kurus drastis. Dari pundak sampai pergelangan tangannya Om Anto, semuanya terkelupas merah, tinggal daging. Padahal itu sudah dirawat, tapi kondisinya masih separah itu. Bagaimana dengan kondisinya yang waktu pertama kali Om Anto kecelakaan? Nah, jadi ternyata Om Anto ini kecelakaan di Desa Melati, tempat aku KKN itu. Yang anehnya itu, tangan kiri beliau kan parah, terkelupas luka semua dari pundak sampai pergelangan. Tangan kanan beliau itu patah, tapi gak ada luka, gak ada tergores sedikit pun, gak lecet sedikit pun, tapi patah. Ceritanya begini, gak lama setelah kami KKN itu sudah masuk bulan puasa. Kemudian saat itu ada libur panjang dan aku pulang ke kampung halaman untuk ikut lebaran. Om Anto ini kecelakaan di Desa Melati 3 hari menjelang lebaran. Beliau ini sosok yang baik, sosok yang rajin banget untuk beribadah. Karena saat itu bulan puasa, beliau tiba-tiba sangat ingin sekali menghatamkan Quran di kampung halaman beliau. Yang mana kampung halaman beliau ini harus melewati Desa Melati. Dan jaraknya sangat jauh, kurang lebih 11 atau 12 jam perjalanan baru Om Anto bisa tiba di sana. Dengan mengendarai motor, Om Anto ini pergi seorang diri tanpa membawa anak. Ceritanya ketika Om Anto keluar dari rumah dan beberapa jam perjalanan, Om Anto masih merasa biasa-biasa saja. Gak ada gangguan dan gak ada hambatan di jalan. Katanya cuaca hari itu tuh panas. Tapi tiba-tiba pas masuk di Desa Melati, Om Anto merasa sejuk banget. Kayak tiba-tiba masuk di daerah pegunungan. Padahal yang di Desa Melati itu, gerbang pertama itu di dekat pesisir. Setelah itu baru masuk naik tanjakan dan masuk ke daerah pegunungan. Kemudian belok, masuk lagi, dan jalan itu yang tembus ke kaki gunung. Nah, di daerah kaki gunung ini yang paling dingin, paling sejuk di sini. Tapi kalau dibilang dari awal Om Anto udah rasa masuk ke daerah yang sejuk banget, itu kayaknya nggak mungkin. Di gerbang pertama itu kan daerah pesisir dan aku pernah KKN di situ selama sebulan. Aku tahu panasnya luar biasa. Jarang ada pepohonan besar yang ada di pinggir jalan.
Yang ada itu pohon kelapa, 1, 2, 3 pohon. Nggak ada yang namanya pohon besar, pohon pelindung di pinggir jalan. Di daerah pesisir itu nggak ada. Yang ada itu nanti daerah pegunungan. Nah, katanya pas masuk gitu, Om Manto merasa sudah mulai sejuk dan tiba-tiba pikiran Om Manto itu hilang seketika.